Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengucapkan salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali akan melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan evaluasi pembelajaran. Nah, kalau dalam sebelumnya kita membahas tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran, maka dalam kesempatan ini kita sampai pada materi konsep evaluasi, penilaian dan juga pengukuran. Nah, sebelumnya saya absen dulu satu. Andi materi Ustaz Aprilia Puja, Hadir Ustaz. Eva Sri Rumani, Hadir Ustaz. Hindun Rizkia, izin ya. Masna, Hadir Ustaz. Muhammad Rizki, Nur Faiza, Hadir Ustaz. Nur Ernisa, Hadir Ustaz. Nur Jamila Indah Ustaz, Nur Hikmah Yusriani, Hadir Ustaz. Nini Natasha, Hadir Ustaz. Arif Faizul Rahman. Hadir Ustaz. Nah, baik. Nah, jadi dalam materi ini mahasiswa nanti diharapkan memahami tentang perbedaan antara tiga poin ini, di mana tiga istilah ini yang paling sering muncul, ya. Nah, ada bisa dilihat di atas, ya, yakni kata evaluasi, penilaian dan juga pengukuran. Nah, banyak orang yang menganggap ini sama kan? Jadi betul ada persamaan, tapi ada perbedaan yang sangat mendasar. Nah, ada yang tahu apa perbedaan ketika ini? Oke ya. Nah, jadi evaluasi itu merujuk pada proses yang lebih luas, ya, mencakup pengumpulan dan juga analisis data untuk membuat keputusan tentang kualitas atau efektivitas suatu program, kegiatan dan juga kebijakan. Nah, itu kalau evaluasi. Nah, evaluasi juga biasanya lebih komprehensif, menyeluruh, yang melibatkan berbagai sumber daya yang ada. Nah, dalam konteks pendidikan, evaluasi tidak hanya mengukur hasil belajar siswa, tetapi juga menilai kurikulum. Ya, Anda sebagai calon guru nanti ini harus bisa menilai kurikulum yang jalan apakah sudah relevan, sudah sesuai dengan apa yang diajarkan atau tidak. Dan sampai tidak mengikuti kurikulum dan seterusnya, ya. Termasuk metode pengajaran, ya. Kemudian termasuk diantaranya manajemen kelas, ya, karena seorang guru tentu harus bisa memanage kelas itu dengan baik, apalagi kalau ada nanti ditakdirkan mengajar di sekolah SD, menjadi guru pendidikan agama Islam di SD. Jadi ini butuh manajemen kelas yang sangat super, ya. Nah, sehingga tujuan evaluasi itu meningkatkan kualitas pembelajaran dan sistem pendidikan secara
keseluruhan. Ya, tadi saya katakan secara komprehensif. Nah itu kalau evaluasi ya. Nah sedangkan yang kedua itu penilaian. Ini proses yang jauh lebih spesifik. Ini penilaian ya, terfokus pada pengukuran hasil atau prestasi peserta didik. Ya tentu dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, penilaian biasanya dilakukan melalui berbagai bentuk instrumen, ya seperti tes, tugas, portofolio atau observasi. Nah, itu ya. Itu penilaian. Jadi dia proses yang berjalan. Kemudian penilaian itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik atau siswa menguasai materi atau kompetensi yang telah diajarkan. Nah, tentu juga memberikan umpan balik kepada siswa untuk perbaikan yang lebih lanjut. Ya, karena tentu kita berharap ada peningkatan yang dimiliki oleh peserta didik itu. Nah, itu kalau penilaian ya. Nah, sehingga penilaian itu bukan hanya sebatas di akhir, tapi bisa juga diproses ya. Jadi dalam materi ini kita akan apa bentuk dan metode pembelajaran yang kita lakukan adalah metode ceramah dan tanya jawab, diskusi ya, diskusi dan tanya jawab. Nah, tentu yang kita lakukan untuk mendukung itu adalah sharing dan berdiskusi, ya, kemudian mendengarkan. Nah, jadi yang ngomong silakan menyampaikan apa yang ingin disampaikan, yang lainnya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan, baik oleh saya maupun oleh temannya, ya, ketika diberikan kesempatan untuk berbicara. Nah itu ya, indikator pencapaian kita ini adalah ketepatan dalam menjelaskan perbedaan evaluasi, penilaian dan juga pengukuran dalam pembelajaran. Nah bobot mata kuliah kita ini bobot daripada materi ini 10%. Nah itu ya. Jadi kalau sudah bisa menjelaskan perbedaan evaluasi, penilaian dan pengukuran, maka Anda sudah dapat nilai 10%. Nah baik, terus sekalian, secara spesifik begini ya, perbedaan antara evaluasi, penilaian dan pengukuran ini dapat dilihat pada 4 poin perbedaan. Yang pertama dari sisi definisi, ya. Definisi evaluasi adalah proses penilaian keseluruhan mencakup semua aspek pembelajaran. Itu definisi evaluasi. Ya, sekali proses penilaian keseluruhan mencakup semua aspek apa? Aspek pembelajaran. Sedangkan penilaian dari sisi definisinya adalah proses mengumpulkan informasi untuk menilai pencapaian siswa. Nah, itu kan sudah kelihatan perbedaannya ya. Tadi evaluasi itu proses penilaian keseluruhan mencakup semua aspek pembelajaran itu. Jadi semuanya. Sedangkan penilaian ini proses mengumpulkan informasi untuk menilai capaian siswa. Jadi apa yang telah dipahami oleh siswa, apa yang telah mampu dilakukan oleh peserta didik. Nah, sedangkan pengukuran, pengukuran itu proses menentukan nilai atau kuantitas yang dapat diukur secara objektif. Nah, ya, itu
proses menentukan nilainya. Ini berbicara kuantitas, seperti berbicara angka ya, itu kalau pengukuran. Anda kalau mau mengukur berapa luasnya di kelas, pakai apa? Pakai meter. Meter. Itu dari ujung ke ujung sana kira-kira berapa meter? 5. Pakai 5. Iya. Nah, anggaplah 5. Penempatan saya agak luas ini. Ya, anggaplah 5. Itu 5 pakai angka ya. Iya. Nah, itu pengukuran. Nah, berarti kalau Anda menilai siswa pakai misalnya kalau nilainya 100 berarti itu ya. Itu dari sisi definisi. Yang kedua dari sisi tujuan. Ya, tujuannya kalau evaluasi tujuannya menilai efektivitas program dan proses pendidikan. Ya, itu evaluasi tujuannya ya. Sekali lagi menilai efektivitas program dan proses pendidikan. Nah, itu kalau tujuan evaluasi. Sedangkan tujuan penilaian adalah menilai perkembangan atau hasil belajar individu siswa. Ya. Sedangkan pengukuran mengukur sejauh mana siswa memahami atau menguasai suatu konsep. Itu bedanya dari sisi tujuan ya. Nah, jadi tadi ada menilai efektivitas, itu tujuan dan evaluasi. Kemudian menilai perkembangan atau hasil individu peserta didik, itu namanya penilaian. Sedangkan yang ketiga adalah mengukur sejauh mana pengetahuan pemahaman ya siswa dalam mengetahui dalam menguasai suatu konsep. Nah, itu namanya pengukuran. Yang kedua, yang ketiga lingkupnya. Ya, dari sisi lingkupnya ini. Lingkup evaluasi lebih luas, mencakup sistem dan proses pendidikan secara komprehensif, secara menyeluruh. Itu lingkup evaluasi. Sedangkan lingkup penilaian itu fokus pada individu atau kelompok siswa. Kalau tadi lingkup evaluasi menyeluruh, sekarang penilaian fokus kepada apakah itu perseorangan atau kelompok siswa. Ya, kadang-kadang kan kita mengelompokkan siswa ya. Nah, dari sisi pengukuran fokus pada aspek kuantitatif dan numerik dari hasil belajar. Nah, itu pengukuran dari sisi lingkupnya ya. Nah, lingkupnya. Nah, yang keempat terakhir dari sisi instrumen. Ya, instrumen. Tadi kan ada 4 ya. Definisi, tujuan, apalagi lingkup, kemudian instrumen. Nah, dari sisi instrumen perbedaannya, evaluasi itu berbagai bentuk data dan sumber informasi. Ya, dilakukan dengan cara observasi, ya, wawancara, kemudian laporan. Nah, itu ya instrumennya. Berbagai bentuk data. Nah, informasi tadi observasi, kemudian apa? Wawancara, apalagi laporan. Oke, bagus ya. Lalu kemudian penilaian. Dari sisi instrumen, penilaian itu dilakukan dalam bentuk tes, ya, tugas, portofolio. Nah, itu penilaian. Jadi dilakukan dengan tes, tugas, portofolio. Kemudian pengukuran, ya. Ya, pengukuran itu dari sisi instrumennya, ya, dia
tes standar atau instrumen yang menghasilkan data numerik. Itu ya. Jadi intinya itu tadi kita katakan dia bermain angka ya. Itu kan ukuran. Nah ini 4 poin yang membedakan yang menjadi perbedaan antara evaluasi, penilaian dan pengukuran. Masih ingat ya? Pertama tadi definisi, apa tadi kedua? Tujuan, lingkup, dan instrumen. Kemudian instrumen. Nah itu harus dicatat ya. Dan sampai nanti mengajar kalau jadi guru nanti. Ya, sebetulnya dia melakukan evaluasi, dikatakan mengukur. Sebetulnya dia mengukur tapi dikira dia menilai. Ya, dia menilai tapi dia mengira ini evaluasi. Nah, oke ya. Bisa dipahami sampai di sini ya. Bisa. Oke. Oke, baik, saya lanjut. Tujuan dan manfaat evaluasi. Tujuan evaluasi ya. Evaluasi itu bertujuan untuk menilai efektivitas keseluruhan suatu program pendidikan. Sedangkan tujuan penilaian memberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Itu tujuannya ya. Nah, sedangkan tujuan pengukuran adalah menghasilkan data yang objektif mengenai pencapaian siswa dalam suatu kegiatan pembelajaran. Itu tujuan pengukuran. Nah, kita kembali tadi tujuan evaluasi, ya, menilai efektivitas keseluruhan suatu program pendidikan. Nah, apa maknanya itu? Bahwa tujuan evaluasi ini adalah memahami kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikan ini, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Jadi tidak berhenti sampai di situ, harus ada perbaikan-perbaikan. Ya, karena evaluasi ini kan bagian daripada tujuan fungsi manajemen, ya. Nah, bagian dari fungsi manajemen. Karena itu butuh evaluasi. Ya, tadi kita katakan guru harus bisa manage kelas, manage siswa, dan manage pelajaran yang ingin diberikan, ya kan? Nah, sehingga evaluasi juga berguna untuk membuat keputusan berbasis bukti, ya, seperti peningkatan kurikulum atau metode pengajaran. Ya, jadi kalau sekiranya disimpulkan dari keseluruhan apa yang telah dilakukan sebelumnya ternyata ada yang kurang, ya lakukan pengembangan. Jadi guru itu harus selalu mengupdate, ya. Ya, jangan itu terus dari zaman A sampai zaman seterusnya sampai terakhir itu terus, ya, harus ada pengembangan. Nah, sedangkan tujuan penilaian tadi adalah memberikan informasi yang jelas mengenai perkembangan siswa atau peserta didik. Ya. Nah, sehingga penilaian ini memberikan umpan balik. Ya, saya ulangi, penilaian ini memberikan umpan balik yang berguna bagi siswa untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Ya. Selain itu, penilaian juga berfungsi sebagai dasar pemberian nilai atau rapor kepada siswa. Nah, itu tujuan penilaian, ya. Nah, sedangkan tujuan pengukuran tadi masih ingat apa tujuannya? Menghasilkan data yang objektif. Ya, menghasilkan data yang Objektif. Nah, mengenai apa? Mengenai pencapaian siswa. Nah, dalam suatu kegiatan pembelajaran
pelajaran. Nah, sehingga pengukuran itu biasanya menghasilkan nilai yang dapat diukur secara kuantitatif. Nah, yang kemudian digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman atau kemampuan siswa terhadap materi. Nah, itu ya. Nah, itu tujuan dari ketiga istilah ini. Tujuan evaluasi, penilaian, dan juga Pengukuran. ya tentu tujuannya tidak jauh-jauh dari maknanya tadi yang disampaikan kan. Nah, baik. Ya, sekarang kita sampai pada sesi akhir dari pertemuan kita ini. Ya, saya ingin mengetahui dan ingin melakukan penilaian ini. Nah, jadi tadi Anda kalau jadi guru harus bisa melakukan penilaian yang baik. Ya, tentu saya juga mau melakukan penilaian. Ya, terkait dengan apa yang telah kita lakukan tadi. Tadi evaluasi itu apa tadi evaluasi? Proses penilaian keseluruhan mencapai semua aspek. Ya, coba diulang. Jadi evaluasi itu adalah proses penilaian keseluruhan mencapai semua aspek. Ada yang bisa mengulang? Saya Ustaz, Ya, silakan. evaluasi dapat diartikan sebagai proses penilaian secara keseluruhan ke semua aspek dalam sistem pendidikan. Evaluasi ya. Ya, Ustaz. Terus kalau penilaian, siapa yang bisa mengulang? Saya berdiri ya. Ya, kalau penilaian bagaimana? Proses untuk menilai capaian siswa. Penilaian ya. Ya. Siapa yang bisa mengulang? Ya. Proses penilaian dan pencapaian dari pencapaian peserta didik dan hasil pembelajaran. Tanya kata-kata dulu deh, silakan. Jadi penilaian adalah proses mengumpulkan informasi untuk menilai sejauh mana capaian siswa. Oke. Kalau pengukuran, Ya, ya. pengukuran adalah proses menentukan nilai atau kuantitas nilai. Itu pengukuran ya. Ya. Coba diulang pengukuran. Pengukuran adalah proses penentuan nilai secara kuantitas atau angka. Oke ya. Jadi ya paling tidak semuanya sudah bisa membedakan mana itu evaluasi, mana itu penilaian, dan mana itu pengukuran. Baik, saya kira sampai di sini ya untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, baik, sebagai kesimpulan bahwa evaluasi, penilaian, dan juga pengukuran memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Meskipun kegiatannya berfokus pada pengumpulan informasi, namun mereka berbeda dalam tujuan, cakupan, dan metode yang digunakan. Nah, evaluasi berfokus pada menilai keseluruhan program dan kebijakan pendidikan. Kemudian penilaian berfokus pada mengukur hasil belajar siswa, sedangkan pengukuran lebih bersifat teknis dan kuantitatif. Nah, karena itu, saudara sekalian, penting bagi seorang pendidik ya dan pengambil kebijakan untuk memahami perbedaan ini agar dapat memilih dan menerapkan metode yang tepat,
yang sesuai dengan konteks dan tujuan pembelajaran ini dicapai. Nah, proses pembelajaran itu dapat berjalan lebih efektif dan siswa dapat memperoleh manfaat yang jauh lebih maksimal bahkan optimal ya, dari sisi pengalaman dan juga pendidikan mereka. Nah, saya kira yang menjadi catatan dalam kesempatan kita di sini hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.